Selamat pagi siswa sekalian, dimanapun berada. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini kita akan mengulas tentang kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Dan apa saja bentuk-bentuknya? Anak-anakku sekalian, bahwasannya perekonomian negara itu perlu mengalami pertumbuhan, perlu mengalami peningkatan. Nah, untuk bisa meningkat dan tumbuh dengan baik, salah satu prasyaratnya adalah bahwa nilai uang atau finansial itu harus stabil. Nah, stabilnya nilai uang itu harus dijaga melalui aturan atau melalui suatu kebijakan. Nah, kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai uang itulah dikatakan sebagai kebijakan moneter, anak-anak sekalian. Nah, apa manfaat kebijakan moneter ini? Manfaatnya yang pertama, jika nilai uang itu stabil, maka roda perekonomian pun akan berjalan stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nilai uang stabil, perekonomian stabil, ini dapat menciptakan iklim investasi yang bagus. Orang luar atau masyarakat Indonesia yang memiliki sumber-sumber pendanaan yang cukup, dia akan senang hati menginvestasikan uangnya jika perekonomian kita stabil. Nah, jika investasi bagus, ini berarti peluang lapangan kerja pun bagus. Nah, itu manfaat berikutnya adalah bisa menyerap atau menyediakan lapangan kerja. Ini manfaat berikutnya daripada kebijakan moneter. Dan yang paling penting dari semua itu, kebijakan moneter ini sangat merupakan kebijakan yang dapat memberikan arah terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Nah, ini part yang paling penting. Jadi perekonomian negara ini bisa arah pertumbuhannya, trennya bagus jika nilai uang stabil. Nah, jika nilai uang stabil berarti kebijakan moneter itu telah memberi manfaat nyata. Nah, ini anak sekalian. Nah, sampai di sini Bapak kira kalian bisa memahami untuk manfaat. Yang berikutnya, tentu ada bentuk-bentuk atau kegiatan apa yang dilakukan supaya nilai uang itu stabil. Nah, yang pertama yang disebut dengan kebijakan diskonto. Apa itu kebijakan diskonto? Kebijakan diskonto adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan cara mengatur suku bunga bank. Nah, suku bunga bank. Jika terjadi krisis, jika terjadi perekonomian mengalami suatu kemunduran atau keterlambatan, maka bank akan menaikkan suku bunga. Bank Indonesia ya akan menaikkan suku bunga. Sehingga ini berlaku pada seluruh bank-bank, baik bank umum maupun bank syariat. Itu bank syariat melalui kebijakan tidak bunga namanya, bagi hasil. Nah, ini akan menjadi daya tarik masyarakat untuk menabung ke bank supaya nilai uang bisa stabil, karena kalau krisis berarti uang itu nilainya rendah. Karena itu uang itu harus kembalikan ke bank, dihimpun di bank. Dengan suku bunga tinggi, orang berminat untuk menabung dengan uang di bank. Sebaliknya, jika perekonomian sudah stabil, bahkan cenderung mengalami tren kenaikan, ini bank harus menurunkan suku bunga supaya orang akan berminat dan mendapat kemudahan kredit. Nah, ini kalau bunganya rendah, orang kan mau ambil kredit, sehingga ekonomi bergerak. Dengan uang beredar, ekonomi bergerak. Yang kedua adalah kebijakan cash ratio.
yaitu kebijakan untuk memberikan perbandingan berapa yang boleh disalurkan, berapa yang harus ditahan uang cash di bank itu namanya cash ratio. Dan yang terakhir adalah kebijakan operasional terbuka, pasar terbuka. Artinya Bank Indonesia bisa menjual sertifikat Bank Indonesia SBI manakala terjadi krisis dan membeli kembali manakala terjadi perekonomian stabil. Demikian juga Bank Umum bisa menjual SBU, sertifikat Bank Umum ketika krisis, dan membeli kembali atau menghimpun kembali ketika perekonomian stabil. Bapak kira itu yang Bapak bisa sampaikan untuk kebijakan moneter. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan Bapak sampaikan selamat pagi.